Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Nah, apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Jadi kegiatan ekonomi itu ada 3, meliputi produksi, kemudian distribusi, dan konsumen. Ya, jadi kegiatan ekonomi itu ada 3 kegiatan, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ketiga kegiatan ekonomi itu saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat, maka akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Jadi jika kegiatan produksi terganggu, maka untuk kegiatan distribusi dan konsumsi juga dia akan terganggu. Nah, apa itu produksi? Produksi itu adalah merupakan kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi itu yang dikatakan dengan produsen. Nah, jadi produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang. Jadi barang yang dihasilkan. Contoh misalnya ada kegiatan perajin gerabah. Jadi yang dihasilkan itu adalah gerabah. Gerabah dia buat dari tanah liat. Nah, dia yang dihasilkan adalah gerabah. Misalnya juga rotan. Rotan dia produksi bisa menjadi kursi, bisa menjadi meja. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari produksi. Jadi kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi itu yang dikatakan dengan produsen. Nah, kegiatan yang kedua, distribusi. Nah, distribusi, misalnya setiap hari kalian akan makan, kemudian menggunakan pakaian. Pakaian itu adalah hasil dari produksi, misalnya baju. Nah, bahan makanan atau pakaian tersebut itu akan dihasilkan oleh suatu daerah. Nah, yang diproduksi pada daerah tertentu, maka dia akan mendatangkan bahan, entah itu makanan atau pakaian tadi, itu akan dia salurkan. Nah, kegiatan penyaluran itulah yang dikatakan dengan distribusi. Jadi distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Jadi dari yang menjual itu ke yang memakai. Jadi yang memakai itu dikatakan dengan konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatannya itu adalah distributor. Itu distributor. Jadi orang yang melakukan kegiatan itu tadi distributor. Kalau distribusi kegiatan menyalurkan. Jadi yang menyalurkan itu yang dikatakan dengan distributornya, orangnya distributor. Kalau kegiatannya itu adalah distribusi. Nah, kelancaran distribusi barang itu membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Nah, tujuannya untuk apa? Agar hasil produksi dapat segera sampai konsumen dengan cepat dan tepat. Kemudian kegiatan yang ketiga. Kegiatan yang ketiga itu adalah konsumsi. Konsumsi, jadi konsumsi. Misalnya kalian perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat. Apa yang mereka lakukan yaitu adalah jajan. Jajan di kantin misalnya. Ada juga yang membawa bekal dari rumah. Jadi ketika kalian akan jajan di kantin atau membawa bekal, maka itu yang dikatakan dengan konsumsi. Nah, apa itu konsumsi? Jadi konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh konsumsi misalnya kalian menggunakan seragam sekolah, sepatu, pakaian, itu adalah konsumsi. Jadi yang kalian pakai. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu yang dikatakan dengan konsumen. Misalnya kalian makan roti, itu adalah konsumsi. Yang memakan itu adalah yang dikatakan dengan konsumen. Nah, untuk mengonsumsi barang dan jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Misalnya berupa apa? Uang, bisa juga waktu. Nah, dengan mengonsumsi barang dan jasa, maka masyarakat akan berusaha memperoleh kepuasan yang optimal. Tujuannya adalah untuk mencapai taraf hidup yang sejahtera.
Jadi itulah 3 kegiatan ekonomi, ada produksi, distribusi, dan ada konsumsi. Nah, setelah saya jelaskan pada materi di atas, silahkan kalian kerjakan tugas di bawah ini. Ada 2 tugas. Yang pertama, berikan contoh kegiatan produksi yang terdapat di tempat tinggal kalian. Jadi hanya yang terdapat pada tempat tinggal kalian. Jika ada, jika tidak ada, maka kalian bisa menjawabnya tidak ada. Dan jika ada, silakan sebutkan kegiatan produksi apa saja yang terdapat di sekitar tempat tinggal kalian. Kemudian soal yang kedua, silakan berikan contoh kegiatan distribusi yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Jadi hanya contoh kegiatan distribusi yang ada di tempat tinggal kalian. Jika tidak ada, silakan jawab tidak ada, tapi jika ada silakan sebutkan. Entah kalian akan menyebutkan 1 atau lebih dari 1, itu sesuai dengan yang ada pada lingkungan kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.